Terus Wisma Atletnya masih belum real dibuka, dalam arti sesungguhnya, dalam arti masih. Jadi ditolak 3 rumah sakit karena belum pasti COVID. Nah gimana? Isolasi mandiri, oke, untungnya isolasi mandiri. Dikasih obat, oke. Tapi obatnya itu kan obat keras. Jadi kalau sekarang ini banyak yang dokter diskusi, oh ini yang namanya VCO, yang ini apa, apakah itu fakta atau mitos? Loh sama loh, obat yang Anda kasihkan itu fakta menyembuhkan atau masih mitos? Halo, gitu ya. Karena saya dikasih obat kloroquine itu, tidak tahan. Kalau sama-sama istilahnya mitos, yang satu bisa efeknya buruk, yang apa harus yang efek buruk gitu ya. Pertanyaan saya, betul nggak kalau kurang air, ayo para dokter, para ilmuwan, kalau kurang air 4% Anda lemes, kurang 7% Anda sakit. Ayo mari kita buka, cari data, cari buku boleh. Kurang 20% Anda mati. Anda kurang 20% apapun boleh, kurang protein, kurang kalsium, kurang oksigen 20% Anda masih hidup. Tapi kurang air 20%, you die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo rumah sakit, ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Saya ini tidak punya pengalaman sakit, saya diinfus. Karena diinfus saya pikir tidak perlu minum. Jadi saya merasa kondisi saya drop luar biasa karena kurang air. Nah sekarang kan sudah ada penelitian bahwa ternyata kalau yang namanya orang kena COVID itu darahnya mengental, makanya dikasih heparin, dikasih aspirin. Kenapa dikasih heparin? Suruh minum, woi! Wajibkan minum, diukurin, air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please, karena ini ilmiah. Sebagai tamu hati Pak saya, dia mengatakan itu tidak ada virus corona di Indonesia ini. Gimana pendapat Bapak? Kalau dari saya jelas ada itu. Kita kan berpendapat harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau memang nggak ada kan data-datanya ada. Lalu kan kita lihat di berbagai rumah sakit juga ada. Gitu. Maksudnya dasar datanya dari mana? Kalau kita kan berdasarkan kan dari data, memang data di lapangan memang ada. Dan Ibu Louis ini tidak percaya bahwa puluhan ribu yang sudah dikubur itu bukan karena corona katanya. Ya kalau dia emang tidak percaya itu urusannya ke Bu Louis ya, karena kan sudah pernah chat saya juga. Tapi kenapa nolak diskusi sama saya, Dokter Tirta? Dokter Tirta kenapa? Kok kan dulu saya sempat berjanji 2 bulan yang lalu, tapi kan Dokter Louis di kan kita kan awalnya sepakat kita akan mengadakan debat ilmiah kan. Nah tapi kemudian Dokter Tirta saya kirimin materi, mintanya diskusi. Nah saya berapa kali nanya, coba ayo dok diskusi berdua, kita secara ilmu buka deh. Kenapa nolak? Diskusi kan 2 bulan yang lalu kan sampai yang berhalangan. Kok diputer saya nggak bisa? Bukannya chatnya kan ada. Sampai yang ada, terus sampainya bilang nggak bisa di Twitter. Nah. Terus kan saya pada waktu itu ngeritik, sampai ngata-ngatain teman saya dengan kata-kata makian. Terus saya aduin, kalau sampean kayak gitu nggak bener. Sampean juga nge-share nomor HP saya. Ya. Kalau sampean mau diskusi nggak apa-apa, ayo ngopi. Saya nggak masalah ada orang percaya atau nggak percaya kok. Ya, Tirta. Udah berapa banyak mayat yang Anda lihat dari Wisma Atlet? Wah, jangankan Wisma Atlet, ini teman-teman saya yang di Yogyakarta aja relawannya, kemarin relawan pemulasaran udah nge-tweet, mereka sudah lelah, sekarang lagi dicari untuk pengganti relawan pemulasarannya kok. Jadi kalau kayak sini Bang Hotman maksudnya seperti ini, saya menghargai opininya Ibu Louis ya. Saya tidak pernah menghujat walaupun dia kata-katain saya, dan kita juga cecetan kok. Yang penting adalah kalau dia memperstatement tersebut, dia harus membuktikan secara narasi aja. Dan jadi kapan debat ilmiah live? Jangan diputar sama dari diskusi. Di Januari 2021 itu sampai saya dikata-katain, saya menunggu, pada waktu itu di Rasuna Said, tapi tiba-tiba beliau nggak bisa, yaudah mundur lagi nggak bisa. Tapi Dokter Tirta kan maunya, kita kan tadi debatnya di Kemenkes, tapi kemudian beralih, kita ngopi. Saya kan bilang, saya mau debatnya itu di Kemenkes, jangan di warung kopi. Tuh, kopi itu bukan di warkop, kan di kopi di Kemenkes bisa. Katanya depan Kemenkes. Cuman kan jangan diputer, sampai yang batalin saat itu ada buktinya sama yang batalin di Twitter. Netizen sudah ngomong, netizen pun tahu sampai yang batalin. Dan gini, kita tuh paham ya, banyak yang nggak percaya COVID itu banyak. Tapi semua orang pun paham, yang penting adalah kalau emang Ibu Louis bernarasi, terserah. Dan saya pun sudah tanya, yang saya perberat adalah silakan Anda nggak percaya, tetapi mengata-ngatai Dokter Ning, mengata-ngatai Dokter Tirta, kalau misalnya Dokter Tirta keberatan saya ngata-ngatain, kok nggak lapor polisi seperti Jaring? Tuh, buat apa? Ya nggak semua orang mau buat. Harusnya kan pernyataan saya ini kan dianggap merugikan masyarakat. Kita itu hidup di jalan, saya itu harusnya Anda Google dong riwayat saya. Ya sekarang di Dokter Tirta saya mau nanya. Enggak, obat asitromisin masih dipakai nggak? Obat asitromisin? Enggak, saya tanya, enggak usah. Enggak, saya tanya obat dulu. Asitromisin masih dipakai enggak? Enggak. Gini. Kita tuh fokus di satu poin. Anda menuduh saya menghindari pertemuan. Ya. Saya menghindari apa? Kan berubah, saya bilang saya tidak mau kalau diskusi, saya mau debat ilmiah. Kabar Harian mengabarkan.
Dr. Louis Owen ditangkap polisi. Siang ini kabarnya akan debat dengan Dr. Tirta. Konsisten dengan pendapatnya tak percaya COVID-19, Dr. Louis Owen dikabarkan telah ditangkap polisi. Kabar itu dibagikan oleh Dr. Tirta di akun Instagramnya @drtirta. Press release terkait Ibu Louis dilakukan hari Senin di Polda Metro Jaya antara jam 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kalau cuaca mendukung. Kalau mendung, ya akan di-reschedule. Demikian tulis Dr. Tirta di akun Instagramnya. Yang bersangkutan sudah ada di Polda Metro Jaya. Ia menyiarkan secara live nantinya. Demikian tambah Dr. Tirta. Kontroversi Dr. Louis yang tidak percaya COVID-19 ini berawal ketika dirinya menjadi pembicara di acara Hotman Paris Show. Di sana ia memberikan informasi yang mencengangkan. Salah satunya terkait pasien yang dikubur dengan tata cara atau protokol kesehatan COVID-19 itu meninggal bukan karena virus, melainkan interaksi obat. Dalam video tersebut, Louis mengatakan interaksi antar obat. Kalau buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya lebih dari 6 macam. Demikian kata Dr. Louis saat di video. Mengenai hal ini, interaksi antar obat, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Zulis Ikawati, saat dihubungi Kompas.com memberikan penjelasan. Profesor Zulis menjelaskan bahwa interaksi obat adalah adanya pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan secara bersama-sama pada seorang pasien. Terkait pernyataan Dr. Louis yang menyebut interaksi obat menjadi penyebab kematian pasien COVID-19, Profesor Zulis menekankan bahwa tidak semua interaksi obat itu berbahaya atau merugikan. Karena sifat interaksi itu bisa bersifat sinergis atau antagonis, bisa meningkatkan atau bahkan mengurangi efek obat lainnya. Profesor Zulis mengatakan interaksi obat juga ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Jadi tidak bisa dijadikan satu dan harus dikaji secara individual. Kendati demikian, Profesor Zulis mengatakan bahwa ketika tambahan obat yang diberikan semakin banyak, maka masing-masing akan memiliki resiko efek samping obat. Lebih lanjut, Profesor Zulis mengatakan interaksi obat dapat merugikan apabila suatu obat menyebabkan obat lain tidak berefek saat digunakan bersama-sama atau memiliki efek samping yang sama. Seperti obat hidroksikloroquine yang sempat diajukan sebagai terapi pengobatan pasien COVID-19. Efek samping obat ini dapat mempengaruhi ritme jantung jika digunakan dan dikombinasikan dengan obat yang juga sama-sama memiliki efek serupa, maka itu akan merugikan. Ada pula obat yang memberi interaksi dengan meningkatkan efek dari obat lain. Itu bagus. Tetapi kalau peningkatan efeknya berlebihan, maka itu juga akan berbahaya. Pada pasien COVID-19 dengan sakit ringan, biasanya akan diberikan obat antivirus, vitamin, atau obat anti gejala. Akan tetapi, interaksi obat-obat ini bisa dihindari dengan mengatur cara penggunaan, misal diminum pagi dan sore, atau mengurangi dosis. Masing-masing interaksi obat itu ada mekanismenya sendiri-sendiri. Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Pukofisa Prawihora. Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Pukofisa Prawiroharjo, mengatakan sudah memanggil Dr. Louis Owen. Pihak MKEK sudah memanggil, dijadwalkan Selasa ini. Beliau sudah terima undangannya. Demikian kata Pukofisa. Perihal kabar akan debat dengan Dr. Tirta sebagai debat yang tertunda karena sempat tidak jadi beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada informasi dari kedua belah pihak. Pemkab Gresik adakan vaksinasi massal, warga diminta datang sesuai nomor urutan. Pemerintah Kabupaten Gresik mengadakan acara vaksinasi massal serentak. Warga diminta datang tepat waktu sesuai dengan nomor urutan. Beberapa kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur telah mengadakan kegiatan berupa vaksinasi secara massal. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satu contoh di Kabupaten Gresik, lewat postingan sosial medianya, pemerintah Kabupaten Gresik telah membuka pendaftaran vaksin gratis kepada masyarakat. Lalu di dalam postingan itu juga tertera bahwa masyarakat yang ingin mengikuti agenda vaksin gratis diharapkan datang sesuai dengan nomor urutan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berpesan kepada warga supaya tidak terburu-buru untuk datang ke lokasi vaksinasi. Mereka dihimbau untuk tetap tenang karena pendaftaran vaksinasi selalu ditutup pada pukul 13 untuk setiap harinya.
Terungkap, pemerintah ternyata siapkan skenario perpanjangan PPKM darurat sampai 6 minggu. Pemerintah ternyata sudah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sampai 6 minggu ke depan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi cepatnya mutasi penyebaran virus corona varian Delta. Melalui perpanjangan PPKM darurat, diharapkan mobilitas masyarakat menurun secara signifikan. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. PPKM darurat selama 4 hingga 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan. Menurut Sri Mulyani, perpanjangan PPKM darurat bakal diterapkan bila resiko pandemi COVID-19 masih tinggi. Lebih lanjut, dia memutuskan penerapan PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, PPKM darurat membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi bertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 diprediksi melambat pada kisaran 4% hingga 5,4%. Karena itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN. Adapun penambahan anggaran untuk dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya. Adapun penambahan anggaran untuk dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan relokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan koperasi, serta program prioritas. Belanja APBN diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan. Sebelumnya diberitakan pemerintah memberlakukan masa PPKM darurat dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Bahkan, bermunculan isu PPKM darurat akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021. Namun hal itu dibantah oleh juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves, Jody Mahardi. Pihaknya menegaskan saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal di mana PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.